Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iza Ashifah Wirjo dari kelompok 5 dengan NIM 1911004. Kali ini saya akan membahas tentang sosiologi hukum peradilan. Sosiologi hukum peradilan mengangkat kenyataan yang terjadi dalam pengadilan secara tuntas dan akan menjadi bahan yang berguna pada saat negeri ini akan membuat pengaturan hukum menuju pengadilan yang lebih baik. Selanjutnya, efektivitas hukum dalam membangun kepercayaan atau trust. Salah satu upaya pencegahan Komisi Yudisial atau KY untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan, KY menggelar program peningkatan integritas hakim atau PPIH dalam bentuk sarasehan hukum bertajuk Pembudayaan Hukum Masyarakat di Kantor Kecamatan Gianyar, Bali. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY menjelaskan bahwa edukasi publik ini untuk mendekatkan masyarakat di wilayah tersebut agar mengenal penegak hukum dan proses di dunia peradilan. Hal ini sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, terutama pada hakim. Salah satu narasumber dalam acara tersebut adalah Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, yaitu Wawan Edi Prasetyo. Ia berpendapat bahwa membangun kepercayaan publik kepada hakim dan pengadilan bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, lanjutnya, KY hadir untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. KY juga membenahi permasalahan kode etik hakim dan perilaku. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Shock terapi merupakan konsep tentang terapi yang tepat harus dimasukkan dari setiap penghukuman yang dijatuhkan. Hal itu yang dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut. Saya Nur Hasanah Harisi, NIM 1911009. Selanjutnya adalah kontribusi sosiologi peradilan dalam lembaga peradilan. Yang pertama adalah sistem hukum dalam peradilan di Indonesia. Sistem hukum dalam peradilan di Indonesia dapat dilacak dari sejarah penyusunan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar atau konstitusi tertulis Indonesia. Dalam penyusunan badan negara pemerintahan Indonesia, para pendiri negara Indonesia dipengaruhi oleh ajaran trias politika tentang pemisahan kekuasaan. Muhammad Yamin selaku salah satu penyusunan naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pada bab 10 Undang-Undang 1945 tentang kekuasaan kehakiman atau radical power yang berdiri sendiri atau dalam keadaan bebas dan terpisah dari kekuasaan lainnya atau eksekutif dan legislatif sebagai akibat dari ajaran trias politika. Namun demikian, sistem hukum yang telah ditetapkan para pendiri negara Indonesia tersebut bersumber dari atau harus sejalan dengan Pancasila yang dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Salah satu misi negara hukum Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dirumuskan dalam sila kelima Pancasila. Pancasila menjadi ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Digali dari nilai-nilai hidup atau diakui bangsa Indonesia merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila inilah dipandang sebagai landasan
ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan trias politika dari Barat. Namun demikian, jiwa yang ada di dalamnya adalah jiwa Pancasila. Sebagaimana dalam kedudukan hierarki sistem hukum di Indonesia bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang letaknya di atas Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah sosiologi hukum dalam pertimbangan putusan hakim. Sebagaimana dituliskan oleh Roscoe Pound, ahli hukum Jelinek menyatakan, jika suatu pemerintahan hukum harus berlaku dalam perbuatan, maka kegunaannya secara sosial psikologis harus terjamin. Roscoe Pound melihat fenomena bahwa kaidah-kaidah yang diciptakan pengadilan maupun undang-undang, keduanya terus-menerus mengalami kegagalan karena tidak adanya jaminan sosial psikologi sebagaimana dikemukakan Jelin tersebut. Suatu peraturan hukum mestinya merupakan hakikat hukum yang dianut oleh suatu masyarakat. Menurut Profesor Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa kalau Profesor Wirjono Projokoro mengatakan bahwa kalau suatu aliran dapat melebarkan sayapnya di antara penduduk dalam masyarakat yang tidak menganut suatu hakikat hukum yang menjadi suatu peraturan hukum, maka kemungkinan besar peraturan hukum itu tidak akan dituruti masyarakat atau tidak efektif sehingga dikatakan sebagai menjadi kata mati. Syukran, sampai di sini dulu penjelasan kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.